Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak awal kampanye menjadikan tarif sebagai senjata utama kebijakan ekonominya. Trump memenangkan pemilu pada 5 November 2024 dan resmi dilantik pada 20 Januari 2025. Kebijakan tarif baru disebut sebagai langkah untuk membebaskan ekonomi Amerika Serikat dari ketergantungan pada barang impor. Kebijakan ini menetapkan tarif dasar atau baseline sekitar 10% untuk hampir semua barang impor secara universal. Latar belakang utama Trump menerapkan kebijakan tarif yaitu untuk menekan defisit perdagangan yang besar dengan mitra dagang utama. Negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi. Februari 2025 menjadi titik awal eskalasi perang dagang global. Pada 1 Februari 2025, Trump mengumumkan tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko, serta tarif 10% terhadap China. Tarif ini dijadwalkan berlaku mulai 4 Februari. Namun 2 hari berselang, tepatnya pada 3 Februari, Amerika Serikat menunda penerapan tarif terhadap Kanada dan Meksiko selama 1 bulan. Penundaan ini dilakukan setelah kedua negara sepakat meningkatkan pengamanan perbatasan untuk menekan fentanyl dan imigrasi ilegal. Selanjutnya pada 4 Februari 2025, tarif 10% terhadap China resmi diberlakukan. Amerika Serikat juga mengakhiri fasilitas bebas bea atau paket kecil yang disebut de minimis dari China. China langsung merespon keras. Beijing mengumumkan tarif balasan 15% terhadap produk energi dan peralatan pertanian Amerika Serikat mulai 10 Februari. China juga meluncurkan penyelidikan antitrust terhadap Google, lalu memperketat ekspor mineral penting baterai litium, serta mengajukan gugatan ke World Trade Organization atau WTO. Kekacauan logistik terjadi hanya 1 hari kemudian. Pada 5 Februari 2025, Amerika Serikat kembali mengaktifkan fasilitas bebas bea untuk paket kecil dari China. Departemen Perdagangan AS diminta meninjau ulang kebijakan tersebut. Hingga pada akhirnya ketegangan terus meningkat. Pada 10 Februari 2025, Trump mengumumkan tarif global 25% untuk impor baja dan aluminium yang berlaku mulai 12 Maret. 3 hari kemudian, pada 13 Februari, Gedung Putih membuka jalan bagi tarif balasan terhadap negara yang dianggap memiliki perjanjian dagang tidak adil. Memasuki Maret 2025, perang dagang semakin meluas. Pada 4 Maret 2025, Amerika Serikat menambah tarif 10% lagi untuk barang China. Tarif 25% untuk Kanada dan Meksiko pun mulai berlaku. Geram atas kebijakan ini, China pun membalas dengan tarif hingga 15% terhadap produk pertanian Amerika Serikat. Beijing juga memperluas daftar hitam perdagangan dan kembali menggugat Amerika Serikat ke WTO. Pada 6 Maret 2025, Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif bagi produk Kanada dan Meksiko yang memenuhi aturan USMCA. Kemudian 12 Maret 2025, tarif global baja dan aluminium resmi berlaku. Ketegangan kemudian merambah sektor energi di mana 24 Maret 2025, Trump menyatakan pembelian minyak Venezuela akan dikenakan tarif 25% mulai 2 April. Langkah ini diyakini menyasar China dan India sebagai pembeli utama minyak Venezuela. 2 hari kemudian, Trump mengumumkan tarif 25% untuk mobil dan truk ringan impor. Puncak eskalasi terjadi pada April 2025. Tepatnya pada 2 April, Trump mengumumkan tarif dasar 10% untuk hampir seluruh negara di dunia. Sebanyak 57 negara dikenakan tarif resiprokal. Untuk China, tarif balasan ditetapkan 34% sehingga total tarif mencapai 54%.
China memanas dan kembali membalas. Pada 4 April 2025, Beijing menetapkan tarif tambahan 34% untuk produk Amerika. 4 hari kemudian, pada 4 April, Trump menaikkan tarif barang China hingga 104%. Ketegangan mencapai titik ekstrim pada 9 April 2025 ketika China menaikkan tarif produk Amerika Serikat hingga 84%. Di hari yang sama, Trump mengejutkan dunia. Amerika Serikat justru menunda penerapan tarif tinggi selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Namun khusus China, tarif dinaikkan menjadi 125%. Trump menyatakan Amerika Serikat terbuka bernegosiasi, namun akan membalas setiap perlawanan tarif. 7 Juli 2025, Presiden Trump mengancam tarif tambahan 10% untuk negara-negara yang dianggap mendukung kebijakan anti-Amerika, terutama negara kelompok BRICS. Melalui sosial media miliknya, Truth, Trump tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud sebagai kebijakan anti-Amerika dalam postingannya itu. Ancaman ini dilontarkan Trump saat negara-negara anggota BRICS menggelar pertemuan puncak di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu 6 Juli 2025. Di tengah konflik tarif global, hubungan Amerika Serikat dan India justru kian memburuk. Pengamat menilai kepercayaan antara Washington dan New Delhi telah runtuh. Tarif tinggi terhadap barang India serta biaya visa H-1B sebesar $100.000 Amerika Serikat memperparah ketegangan. India juga tersinggung atas klaim Trump sebagai mediator konflik India-Pakistan. Tarif impor India ke Amerika Serikat kini mencapai 50%, termasuk biaya sekunder 25% akibat pembelian minyak Rusia. India menyebut kebijakan ini tidak adil dan sepihak. Selanjutnya 27 Juli 2025, Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat pada sebuah kerangka perjanjian dagang untuk mengakhiri ketidakpastian sektor industri dan konsumen di kedua sisi Atlantik. Sebelumnya Trump telah mengancam bea masuk hingga 50% terhadap seluruh produk Uni Eropa. Sebagian besar produk Eropa yang masuk ke pasar negeri Paman Sam akan dikenakan tarif dasar sebesar 15%. Ini termasuk mobil yang sebelumnya dikenakan tarif 27,5%. Kedua pihak menyepakati pembebasan tarif untuk semua jenis pesawat dan komponennya, bahan kimia tertentu, obat generik, hingga bahan mentah strategis. Uni Eropa berkomitmen membeli gas alam cair atau LNG dari AS senilai $250 miliar per tahun selama 3 tahun ke depan. We have a deal. We have a trade deal between the two largest economies in the world. And it's a big deal, it's a huge deal. It will bring stability, it will bring predictability. That's very important for our businesses on both sides of the Atlantic. It's 15% tariffs across the board, all inclusive. The investments Mr. President just described that going to go to the United States and the purchases over there. Indeed, basically the European market is open. It's 450 million people. So it's a good deal. It's a huge deal. Yeah. It was tough negotiations. I knew it at the beginning, and it was indeed very tough, but we came to good conclusions for both sides. So again, congratulations and many thanks. Sementara Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, di mana Trump mengumumkan tarif impor Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19%. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat mendapat akses pasar bebas tarif ke Indonesia. Ekonom menilai kesepakatan ini berisiko memperburuk neraca perdagangan Indonesia, meski menguntungkan ekspor alas kaki, garmen, dan CPO impor dari Amerika Serikat yang diperkirakan melonjak. Indonesia juga berkomitmen membeli produk energi, produk pertanian, dan 50 pesawat Boeing dari Amerika. Prabowo menyebut hasil negosiasi ini merupakan hasil perundingan dan perhitungan yang matang untuk melindungi rakyat
dan seluruh pekerja di Indonesia. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Ini pemerintah puas, Pak. Kenapa? Puas pada dengan angka 19% atau angka gitu. Ya kalau puas ya 0%. Oke. Kebijakan tarif Trump telah memecah ASEAN. Pada Juli 2025, Trump mengirim surat tarif ke 21 negara. Kamboja menghadapi tarif tertinggi 49%. Myanmar, Laos, dan Sri Lanka juga mengalami lonjakan tajam. Sementara itu, Indonesia dan Thailand mempertahankan tarif tetap. Namun Filipina justru mengalami penurunan tarif menjadi 17%. Trump menegaskan tarif bisa berubah jika hubungan bilateral membaik. Di sela KTT ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 hingga 28 Oktober 2025, Presiden Brazil Lula da Silva menegaskan keputusan Trump untuk menerapkan tarif 50% kepada Brazil merupakan keputusan yang salah. Quando o presidente Trump publicou no seu portal a carta, sabe, ao Brasil, fazendo as taxações com base com os produtos brasileiros, muita gente entrou em crise achando que era o fim do mundo. O que nós dizíamos no governo? É preciso ter calma, porque as decisões que foram tomadas contra o Brasil são decisões infundadas, porque foram tomadas com informações erradas. Sebelum pertemuan Trump dan Xi Jinping di KTT APEC pada 30 Oktober 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun memastikan China bersedia untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. 元首外交对中美关系发挥着不可替代的战略引领作用。此次会晤，两国元首将就事关中美关系的战略性、长远性问题以及共同关心的重大问题深入沟通。我们愿同美方共同努力，推动此次会晤取得积极成果，为中美关系稳定发展作出新指引，注入新动力。我们会适时发布会晤具体情况。 Sempat memanas sejak bulan April 2025, hubungan Amerika Serikat dan China mulai cair. Trump mengklaim pertemuan government to government dengan Presiden Xi Jinping menghasilkan kemajuan besar. Amerika Serikat memangkas tarif khusus terkait fentanyl dari 20% menjadi 10%. Total tarif barang China turun menjadi sekitar 47%. Angka ini lebih rendah dibanding tarif untuk India. Dampak kebijakan tarif juga mendorong relokasi investasi. Toyota Motor Corporation mengumumkan tambahan investasi $10 miliar AS di Amerika Serikat.
Total investasi Toyota di AS kini mendekati 60 miliar dolar AS. Pabrik baterai lithium-ion di North Carolina resmi beroperasi dan menyerap lebih dari 5.000 tenaga kerja. Kesepakatan ini terkait penurunan tarif kendaraan Jepang menjadi 15%. Sebagai imbalannya, Jepang sepakat menanamkan investasi 550 miliar dolar AS di Amerika Serikat. Di balik kontroversi tarif ekonomi, Amerika justru mencatat lonjakan penerimaan. Sepanjang tahun fiskal 2025, defisit anggaran AS menyempit menjadi 1,78 triliun dolar. Pemerintah AS juga mencatat surplus anggaran bulanan pada April, Juni, dan September 2025. Penerimaan bea masuk melonjak drastis. Sepanjang 2025, AS mengumpulkan lebih dari 200 miliar dolar dari tarif impor. Tarif ini berfungsi sebagai mesin uang negara, bukan sekedar alat geopolitik. Kebijakan tarif Donald Trump telah mengubah peta perdagangan dunia. Dari konflik terbuka, kompromi strategis, hingga lonjakan penerimaan fiskal. Perang dagang kini bukan sekedar soal ekonomi, namun juga kekuatan politik global. Dunia masih menanti kemana arah kebijakan Trump selanjutnya. Tim Liputan CNBC Indonesia.